nama lengkap saya Maria Astri Durima dari kelas keperawatan 2023C NPM 23201078. Di sini saya akan membahas tentang materi permasalahan lingkungan tentang sampah. Mengapa kita perlu peduli tentang sampah? Pengertian dari sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik. Yang berikut jenis-jenis sampah. Sampah digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sampah organik, merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam atau mudah busuk seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon. Yang kedua, sampah anorganik, merupakan sampah yang sifatnya lebih sulit diurai seperti sampah plastik, kaleng, dan styrofoam. Yang ketiga, sampah bahan berbahaya dan beracun atau disebut sampah B3, merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan sekitar. Contoh sampah B3 yaitu kaca, kemasan deterjen atau pembersih lainnya, serta pembasmi serangga dan sejenisnya. Yang keempat, sampah residu. Contohnya yaitu seperti popok bekas, bekas pembalut, bekas permen karet atau putung rokok. Manfaat dari pupuk organik. Yang pertama, dapat diolah menjadi kompos dan pupuk sederhana. Yang kedua, menurunkan volume sampah. Yang ketiga, dapat dijadikan kerajinan tangan. Yang keempat, membuat biogas dan listrik. Yang kelima, tambahan pakan ternak. Dan yang keenam, menambah kesuburan tanah. Yang berikut, manfaat pupuk anorganik. Yang pertama, daur ulang bahan baku, di mana sampah anorganik seperti kaca dan logam dapat didaur ulang untuk menghasilkan bahan baku baru, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Yang kedua, pengurangan limbah, di mana proses daur ulang sampah anorganik membantu mengurangi jumlah limbah yang mencemari lingkungan, mendukung upaya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Yang ketiga, energi dari sampah, di mana beberapa sampah anorganik dapat diubah menjadi energi melalui teknologi pembangkit listrik dari sampah, membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Yang keempat, peningkatan kesadaran lingkungan, di mana pengelolaan sampah anorganik dengan bijak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan. Yang kelima, pendapatan dan pekerjaan, di mana kegiatan daur ulang sampah anorganik dapat menciptakan peluang pekerjaan dan sumber pendapatan, memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. 3. Sampah B3. Manfaat dari sampah B3 yang pertama, pengelolaan yang aman, di mana sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3 memerlukan penanganan khusus untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan yang aman dapat meminimalkan pencemaran risiko. Yang kedua, inovasi dalam teknologi daur ulang, di mana beberapa bahan berbahaya dan beracun dapat diolah melalui teknologi daur ulang khusus, memungkinkan penggunaan kembali material tersebut dan mengurangi kebutuhan akan sumber daya baru. Yang ketiga, kesadaran lingkungan dan kesehatan. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap dampak sampah B3, masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam penggunaan dan pembuangan bahan berbahaya, berpotensi mengarah pada praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan dan berdampak positif terhadap kesehatan manusia. Yang keempat, sampah residu. Manfaat dari sampah residu yang pertama, energi biomasa, di mana sampah residu organik dapat dijadikan sumber energi melalui proses pengomposan atau digester anaerobik, menghasilkan biogas atau listrik biomasa. Ini membantu diverifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, pupuk organik, di mana pengomposan sampah residu dapat menghasilkan pupuk organik yang kaya akan nutrisi.
Pupuk ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertanian organik. Yang ketiga, daur ulang material, di mana beberapa jenis sampah residu dapat diolah menjadi bahan baku atau material baru melalui proses daur ulang. Ini membantu mengurangi penggunaan bahan baku baru dan mengurangi jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Selain jenis-jenis dari sampah, ada pun dampak dari adanya sampah. Yang pertama, dampak sampah terhadap kesehatan. Yang pertama, penyakit diare dan kolera. Yang kedua, penyakit jamur. Yang ketiga, demam berdarah. Dan yang keempat, tifus. Selain dampak pada kesehatan, sampah juga berdampak pada lingkungan. Dampak pada lingkungan yang pertama itu mencemari air sungai. Yang kedua, menghasilkan bau tak sedap. Dan yang ketiga, menghambat proses tanah. Yang berikut penyebab adanya sampah. Yang pertama, kurangnya kesadaran dari berbagai pihak. Yang kedua, penggunaan sampah plastik yang belum maksimal. Yang ketiga, membuang sampah di sembarangan tempat. Yang keempat, tempat atau ruang untuk menyimpan sampah berkurang. Yang berikut upaya penanggulangan sampah. Yang pertama, membawa kantong belanja sendiri. Yang kedua, gunakan kembali plastik untuk sekali pakai. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, memakai kantong belanja saat melakukan perbelanjaan untuk mengurangi penggunaan kantong kresek. Yang berikut pandangan gereja tentang sampah. Gereja memiliki pandangan yang beragam tentang sampah, tetapi banyak dari mereka menekankan tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan penciptaan. Beberapa gereja mendukung upaya untuk mengelola sampah dengan cara bertanggung jawab, mengajarkan nilai-nilai keberlanjutan, dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk ibadah. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah sampah adalah masalah lingkungan yang serius yang perlu ditangani secara efektif. Kesimpulannya, perlu adanya upaya kolaboratif dalam pengolahan sampah, termasuk pengurangan, daur ulang, dan edukasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sekian video penjelasan singkat tentang sampah dari saya. Terima kasih.